Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Teddy Dian Pradana dalam mata kuliah Gizi dan Kesehatan Kerja. Ya, dalam mata kuliah Gizi Kerja ini, eh, materi hari ini ya saya akan menyampaikan tentang penyelenggaraan makanan di institusi. Ya, dalam Gizi Produktivitas Kerja di peminatan K3. Oke, baik, kita mulai sesi pertama ini. Penyelenggaraan makanan di institusi, kita harus memahami dulu pengertian dan tujuan dari program pemberian makanan ini. Nah, eee, mulai dari definisi, eee, penyediaan makanan di institusi adalah usaha dalam penyelenggaraan makanan bagi konsumen dalam jumlah yang banyak yang berada dalam suatu kelompok masyarakat yang terorganisir di institusi seperti perkantoran, perusahaan, pabrik, industri, asrama, rumah sakit, panti sosial, lembaga pemasyarakatan, pesantren, dan lain sebagainya. Nah, ini menurut Mukri dalam Mahayani tahun 2014. Nah, penyelenggaraan makanan tenaga kerja ini dikelola oleh pemilik sendiri secara penuh, dikontrakkan dengan pemborong makanan atau dikelola oleh serikat buruh bersama perusahaan. Nah, jadi dalam penyelenggaraan makanan di institusi ini ada tiga yang bisa kita libatkan. Yang pertama biasanya oleh pemilik sendiri secara penuh atau dia berikan kepada pemborong makanan atau catering, atau juga dikelola oleh serikat buruh bersama perusahaan dengan menggunakan kantin perusahaan. Nah, itu penyelenggaraannya. Nah, tujuannya adalah tersedianya makanan yang memuaskan bagi klien dengan manfaat setinggi-tingginya bagi industri. Jadi, makanan ini sebenarnya diharapkan dapat memuaskan dari pemberi ataupun pekerja. Jika memuaskan pekerja, diharapkan juga dapat memberikan manfaat yang setinggi-tingginya bagi industri, terutama untuk peningkatan produktivitas kerjanya. Nah, terkait dengan penyelenggaraan makanan di institusi ini juga secara khusus dituntut untuk yang pertama menghasilkan makanan yang berkualitas baik, dipersiapkan, dimasak dengan layak, pelayanan yang cepat dan menyenangkan, menu makanan yang seimbang dan bervariasi, harga yang layak, serasi, dengan pelayanan yang diberikan. Yang kelima, standar kebersihan dan sanitasi yang tinggi. Nah, 5 hal ini yang harus diperhatikan dalam pemberian makanan di institusi, ya. Eee, 5 hal ini juga yang menjadi indikator dalam penyelenggaraan makanan institusi yang baik di setiap institusi, ya. Yang pertama memang makanan itu harus berkualitas dan dimasak dengan layak. Ya, artinya memang bahan-bahannya dan proses penyajian makanannya juga harus diberikan secara maksimal. Nah, yang kedua memang pelayanannya juga harus cepat dan menyenangkan. Jadi tidak boleh dalam keadaan yang misalnya suasana yang marah-marah atau sambil ngedumel dan lain seterusnya. Nah, kemudian pelayanan juga harus cepat, jadi jangan terlalu lama dalam penyajian makanannya. Nah, menu makanan yang seimbang dan bervariasi ini juga diperlukan supaya tidak bosan dan memberikan gizi yang diperlukan oleh pekerja. Nah, kalau harga memang kesesuaian, jangan terlalu mahal juga, itu juga menjadi pertimbangan dalam pemilihan makanan. Nah, yang terakhir memang standar kebersihan dan sanitasi juga merupakan item yang sangat dinilai oleh klien, terutama bagi pengguna makanan di institusi ini. Nah, selanjutnya bagaimana kita membahas tentang bentuk pelayanan makanan yang diselenggarakan. Nah, bentuk pelayanan makanan yang akan diselenggarakan meliputi yang pertama swakelola, yaitu institusi menyiapkan dan memasak sendiri makanan yang akan dikonsumsi. Kemudian institusi menyiapkan seluruh fasilitas yang ada seperti ruangan, peralatan untuk mengolah dan menyajikan makanan, termasuk juga tenaga dan biaya yang diperlukan. Nah, dalam swakelola ini, cara seperti ini biasanya diterapkan dalam penyelenggaraan makanan di rumah sakit, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah
contoh bentuk pelayanan makanan yang dilakukan dengan swakelola. Nah, untuk selanjutnya diborong oleh jasa boga atau outsourcing ya. Nah, institusi tidak menyiapkan dan tidak memasak sendiri makanan yang diperlukan, tetapi memberikan tanggung jawab ini kepada usaha jasa boga atau catering untuk memasak makanan. Nah, institusi biasanya hanya menyediakan fasilitas berupa penyajian makanan, peralatan makanan, dan tenaga untuk menyajikan makanannya. Nah, ini sudah diborongkan oleh outsourcing atau catering jasa boga ya. Jadi institusi tidak mengambil pusing tentang bagaimana pengolahan makanan, eee, tenaga masak dan lain seterusnya itu sudah diberikan eee, kepada ataupun diborongkan kepada catering jasa boga. Nah, selanjutnya penyelenggaraan makanan ini diberikan kepada kantin atau kafetaria. Nah, institusi tidak menyiapkan atau tidak memasak makanan yang diperlukan dan tidak pula menyelenggarakan penyajian makanan kepada konsumen. Jadi hanya menyediakan fasilitas ruangan saja. Perlengkapan lain tenaga pelaksana diserahkan kepada usaha jasa boga di luar institusinya. Artinya ini memang kantin yang disiapkan untuk pekerja, tetapi yang menjual dan menyediakan makanan itu bukan dari institusi. Ya, itu 3 penyelenggaraan makanan di institusi. Nah, klasifikasi pelayanan gizi di institusi. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam klasifikasi pelayanan gizi di institusi ini. Pertama, pelayanan gizi industri, eee, tenaga kerja. Nah, pelayanan gizi ini lebih dikenal dengan pelayanan gizi untuk pekerja, termasuk golongan ini adalah pabrik, perusahaan, perkebunan, industri kecil di atas 100 karyawan, industri tekstil, perkantoran, bank, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk pelayanan gizi tenaga kerja atau industri. Nah, tujuan adanya penyelenggaraan di industri ini adalah untuk meningkatkan, mempertahankan stamina dan kesehatan dari tenaga kerja. Jadi, penyelenggaraan makanannya ini memang hanya ditujukan untuk meningkatkan dan mempertahankan stamina kesehatan tenaga kerjanya, bukan untuk keperluan entertainment atau, hanya sekedar, menyenangkan dari, sisi klien saja, tapi memang tujuannya memang untuk meningkatkan dan mempertahankan stamina kesehatan tenaga kerja. Nah, selanjutnya klasifikasi gizi institusi ini adalah pelayanan gizi institusi sosial. Nah, ini adalah pelayanan gizi yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta yang berdasarkan atas sosial atau bantuan seperti panti jompo, tunanetra, lembaga lain yang sejenisnya. Nah, memang kalau ini beda beda dengan yang tadi, kalau untuk tenaga kerja atau industri itu untuk meningkatkan, mempertahankan stamina kesehatan pekerjanya. Nah, tapi kalau untuk yang sosial ini lebih pada berdasarkan atas sosial atau bantuan ya, memang, itu perbedaannya. Nah, selanjutnya, klasifikasi yang selanjutnya adalah pelayanan gizi, institusi asrama. Nah, ini biasanya dilakukan untuk memenuhi gizi masyarakat golongan tertentu yang tinggal di asrama, misalnya pelajar, mahasiswa, ABRI, dan lain seterusnya. Nah, ini untuk yang asrama. Jadi, kebutuhan untuk masyarakat, pada golongan tertentu saja. Nah, selanjutnya, pelayanan gizi institusi sekolah. Nah, pelayanan ini diperkirakan untuk memberikan, makanan bagi anak sekolah selama berada di sekolah, baik itu pemerintah ataupun swasta. Jadi selama, anak sekolah itu masih berada di sekolah, untuk gizinya memang, menjadi tanggung jawab bagi, institusi sekolah. Jadi selama di sekolah saja. Nah, tapi kalau misalnya dia sudah pulang ke rumah, maka, sekolah, tadi tidak bertanggung jawab atas pemenuhan ataupun pelayanan gizinya. Nah, selanjutnya untuk pelayanan, gizi institusi khusus. Nah, kalau yang khusus ini bagi masyarakat di pusat pelatihan olahraga, asrama haji, penampungan transmigrasi, dan kursus-kursus serta narapidana. Nah, ini untuk yang memang, masyarakat yang kategori, mendapatkan kekhususan. Nah, misalnya untuk yang olahraga itu jelas
asupan nutrisinya juga berbeda dengan kita yang tidak melakukan olahraga secara penuh. Nah, kalau untuk yang asrama haji juga sama, itu memang kebugarannya dipersiapkan untuk, pelaksanaan ibadah haji, kemudian untuk transmigrasi dan, kursus-kursus serta narapidana juga memang, pelayanan, institusinya, itu khusus ya, atau pelayanan gizinya memang, khusus. Nah, selanjutnya untuk pelayanan gizi, keadaan darurat. Nah, dalam keadaan darurat ini bila diperlukan diselenggarakan misalnya untuk, secara massal ya, untuk korban bencana alam dan lain seterusnya. Nah, biasanya memang dalam keadaan darurat ini, eee, hanya mengedepankan aspek, keperluan pada saat tanggap darurat. Nah, terutama pada pemenuhan makanan. Nah, ini memang biasanya dalam bentuk dapur-dapur umum, dan lain seterusnya. Nah, selanjutnya pelayanan gizi institusi rumah sakit. Nah, kalau di rumah sakit ini diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan, eee, gizi dalam keadaan sakit ataupun sehat selama mendapatkan perawatan. Ini untuk rumah sakit tipe A, tipe B, C, D, E, khusus rumah sakit bersalin, balai pengobatan ataupun puskesmas perawatan ini wajib menyelenggarakan pelayanan gizi institusi di rumah sakit. Nah, biasanya menunya juga disesuaikan dengan menu, untuk masa, penyembuhan ya, terutama, terkait dengan, komposisi makanan yang diberikan kepada, pasien yang dalam masa perawatan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pelayanan gizi institusi komersial. Nah, kalau yang komersil ini disiapkan untuk melayani kebutuhan masyarakat yang makan di luar dengan mempertimbangkan pelayanan dan kebutuhan konsumen. Nah, kalau ini lebih kepada aspek komersil atau aspek, keuntungan saja. Nah, ini adalah klasifikasi pelayanan gizi di institusi. Nah, selanjutnya, yang akan kita bahas adalah tempat penyelenggaraannya. Nah, dalam penyelenggaraan, institusi ini tadi berdasarkan klasifikasi sebenarnya kita sudah bisa melihat, bagaimana bentuk, tempat penyelenggaraan, makanan ataupun, penyelenggaraan makan di institusi. Nah, berdasarkan tempatnya ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah jasa boga atau catering. Nah, jenis penyelenggaraan makanan yang memasak makanan berbeda dengan tempat menghidangkan makanan, jadi berbeda. Nah, kemudian tempat penyelenggaraan makanan biasanya bersifat komersil. Nah, makanan yang sudah jadi diangkut ke tempat lain yang akan dihidangkan, misalnya ke tempat penyelenggaraan pesta, jamuan, kantin, kafe, dan lain seterusnya. Nah, jasa boga ini, melayani keluarga biasanya mengantar makanan dengan menggunakan rantang atau yang dikenal dengan sebutan makanan rantang atau, seperti yang pada di gambar, berikut ini. Nah, kalau ini jelas, penyelenggaraan makanannya seperti memasak itu berbeda dengan tempat menghidangkan atau untuk jamuannya. Jadi dimasak terlebih dahulu, kalau sudah jadi baru diangkut ke tempat, orang yang akan mengkonsumsinya. Nah, kemudian, berdasarkan tempat ini, makanan institusi, yang sifatnya, institusional atau, eee, food service ya, jadi makanan institusi food service. Nah, ini adalah bentuk penyelenggaraan makanan yang, tempat makanan memasak menyajikan berada di satu tempat. Jenis makanan ini biasanya bersifat non-komersil seperti asrama, rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga pemasyarakatan. Jadi kalau yang tadi dimasaknya berbeda, dimasak terlebih dahulu di tempat memasak, kemudian dibawa, ke tempat penghidangan makanan. Nah, kalau untuk makanan di institusi ini, penyelenggaraan makanannya ini sama dengan tempat, menghidangkannya. Jadi, di suatu tempat. Jadi, penyelenggaraan makanan ini memang biasanya sifatnya non komersil atau yang kita sebut sebagai institutional food service. Nah, selanjutnya dalam tempat penyelenggaraan makanan ini dengan demikian, penyelenggaraan makanan institusi dapat diartikan sebagai penyelenggaraan makanan yang bersifat non komersil yang dilakukan di berbagai institusi, baik itu dikelola oleh pemerintah ataupun swasta ataupun yayasan sosial. Nah, terutama untuk, industri ya. Jadi memang, ini perbedaan dari tempat penyelenggaraan makanan yang jasa boga ataupun yang, institusi atau,
eee, ins institusi institusional, food, service. Nah, ciri-ciri penyelenggaraan makanan di institusi adalah yang pertama, eee, terkait dengan penyelenggaraan makanan ini, eee, penyelenggaraan makanan dilakukan oleh institusi itu sendiri, dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Nah, jadi, ciri-ciri yang pertama jelas tidak ada, tujuan untuk mencari keuntungan, melainkan memang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dari, eee, orang yang berada di institusi tersebut. Nah, yang kedua, dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan makanan sudah ditetapkan jumlahnya di awal, sehingga penyelenggaraan makanan harus disesuaikan dengan dana yang tersedia. Itu ciri-ciri yang kedua masalah pendanaan. Nah, ciri-ciri yang ketiga adalah makanan diolah dan dimasak di dapur yang berada di lingkungan tempat institusi itu berada. Jadi dimasak di tempat yang sama, kemudian dikonsumsi di tempat yang sama. Nah, hidangan makanan yang disajikan diatur dengan menggunakan menu induk atau master menu dengan siklus mingguan atau 10 hari. Jadi selama 10 hari atau dalam waktu 1 minggu itu biasanya ada siklus, daftar menu atau, master menu yang, menjadi, rujukan dalam, eee, penghidangan makanannya. Nah, ciri yang kelima adalah makanan, yang dihidangkan tidak banyak berbeda dengan hidangan yang biasa disajikan di lingkungan keluarganya. Jadi standarnya itu ya standar yang memang biasanya, diberikan dalam lingkungan keluarga. Jadi supaya tidak, terlalu sulit untuk disiapkan atau juga untuk dikonsumsi oleh, orang yang berada di institusi tersebut. Ya, ini ciri dari penyelenggaraan makanan di institusi. Nah, selanjutnya, dalam penyelenggaraan makanan di institusi ini, ada beberapa hal yang perlu kita pahami juga, terutama terkait dengan, eee, penyelenggaraan makanan pada tenaga kerja. Ini lebih spesifik daripada pembahasan, penyelenggaraan makanan di institusi. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya dalam, gizi dan, produktivitas kerja. Ya, mungkin, itu pengantar dari saya terkait dengan penyelenggaraan makanan di institusi. Eee, Selanjutnya memang kita akan membahas, lebih jauh tentang program ini, terutama yang berkaitan dengan penyediaan makanan untuk, tenaga kerja. Oke, mungkin, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah dalam, eee, penyebutan kata. Terima kasih atas, perhatiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.